Selamat siang Ibu Eh, Deni. Siang Bu Ria. Bu, gini Bu, mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Saya mau cerita sedikit boleh Bu? Boleh Bu, silakan Bu Ria. Ada apa Bu? Iya, karena ada yang mengganjal sekali di hati saya. Jadi em, saya sebenarnya kebingungan ini Bu, gitu. Karena dari beberapa kelas yang saya masukin kok saya merasa nggak nyaman di satu kelas yang ini Bu. Oke, kira-kira apa yang mau Ibu sharingkan saat ini Bu Ria? Nah, gini Bu, kebetulan kan saya kan kelas atas Bu. Nah, di kelas atas ini saya biasanya itu megang kelas 4 5, baru tahun ini saya megang kelas 6 kan gitu Bu. Nah, biasanya kalau misalnya saya megang kelas 4 kelas 5 itu seperti biasa Bu, anaknya aktif, ditanya mau ikut misalnya ada tanya jawab, mereka pun respon. Nah, ini kebetulan saya kan kelas 6 ada 3 kelas Bu, kelas A, B, dan C. Saya kebetulan masuk, saya wali kelas kelas 6A, dan saya masuk itu kelas 6A dan kelas 6B. Kalau kelas 6C tidak saya masuk, tapi karena masih satu KKG, saya tahu juga gimana perkembangan anaknya. Nah, yang saya permasalahkan di sini kan Bu Eni, saya bingung kali gitu. Saya sudah lama menjadi guru, tapi kok baru kali ini ketemu dengan 22 orang. Tapi memiliki karakter yang kalau dibilang kok kayak hampir sama gitu. Jadi ketika saya masuk, mereka kayak diem gitu Bu, nggak ada respon Bu. Terus saya bingung sekali Bu. Menurut Ibu ada nggak solusi ya Bu, gimana untuk permasalahan saya ini? Oke. Nah, tadi Ibu Ria mengatakan bahwa baru kali ini di kelas atas ya, kelas 6. Iya, Kalau di kelas 4 dan kelas bawah itu dulu ketika Ibu masuk siswanya aktif seperti itu ya Bu Ria. Nah, aktif Bu. ketika di kelas 6 ini Ibu menjumpai kelas yang bisa dikatakan kurang aktif seperti itu ya Bu ya. Iya kan Bu? Nah, Iya Bu. eee, kira-kira menurut Ibu Ria, kelas yang aktif itu seperti apa Bu Ria? Oke, kelas yang aktif yang biasa saya masukin, pertama kita kan melakukan eh, pembukaan dulu ya kan Bu dalam melakukan pembelajaran. Nah biasanya itu kan ketika kita menanyakan salam, setelah menanyakan salam kita kan menanyakan kabar tuh, ya kan Bu. Ketika kita tanya kabar aja, apa kabar anak-anak, bahagia nggak hari ini, gimana perasaannya hari ini, walaupun namanya masih anak SD. Saya biasanya itu langsung aja membuatkan ekspresi mereka, nah gitu. Biasa kan kalau di kelas aktif tuh langsung seneng nih, ada yang respon seneng, ada yang takut, ada yang sedih dan gitu kan langsung. Nah, kalau di kelas ini tidak ada Bu, pada tengok-tengokan, diem gitu Bu. Nah, kalau di kelas yang lain biasanya setelah saya tanya ekspresi mereka, saya setarakan dulu perasaan mereka kan Bu, dengan cara kayak ice breaking atau nyanyi, namanya anak SD kan Bu, masih suka tuh bernyanyi. Kalau nyanyi itu biasanya anak-anak kan suka. Tapi di kelas ini kayak ketika nyanyi kayak mereka nggak punya semangat, terus tengok kanan kiri, saya juga bingung, lo kenapa nih gitu. Terus ibu yang dari awal aja Oh, udah kelihatan nih, kok kelasnya agak beda. Belum lagi masuk ke inti pembelajaran, ada tanya jawab, diskusi kelompok. Belum lagi ke situ, mereka dari awal aja udah kayak ada kebingungan, tengok-tengok sama teman-temannya, kayak ada yang terpendam tuh di hati mereka. Jadi makanya saya, kok aneh gini, baru ini saya masuk di kelas itu kok jadi aneh gitu. oke. Tadi Ibu sudah cerita, kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkannya? Tadi pas SBK malu-malu seperti itu. Iya, Kira-kira apa benar. yang menyebabkannya Bu Ria? Nah, itu kan pertama namanya kan anak-anak saya kan kelas 6A, itu kan 6B. Tetap gimana pun saya mencari tahu dulu akar permasalahannya apa ya kan, Bu. Saya tanya juga dulu sama anak-anaknya yang di kelas itu, "Kalian kenapa? Apa yang salah?" Gitu kan. "Yuk kita ulang lagi yuk nyanyinya, ice breaking-nya Hmm. dulu." Belum ini kan, Bu. Masih juga sama gitu. Tapi karena mengingat waktu, karena saya masuk di situ cuma 2 kali 2 JP Bu, jadi nggak lama di situ karena mengingat juga saya kebetulan guru matematika. Kalau lama-lama nanti pembelajarannya nggak sesuai kan Bu. Nah, jadi saya panggil nih bener-bener kan dari 22 siswa itu hampir semua tuh nggak respon. Tapi alhamdulillah ada 2 orang yang merespon gitu kan Bu.
walaupun suaranya dengan suara kecil. Saya panggil 2 orang ini, saya tanya, karena cuma berdua ini yang bisa berkomunikasi, yang lainnya diem gitu. Diem, nggak mau ngomong, paling cuma nganggu aja gitu. Jadi saya panggillah yang 2 ini, saya diskusi. Saya tanya langsung ke mananya, kenapa nih teman-temannya kok seperti ini? Mereka jawab, memang karakter anaknya seperti itu, bukan sama saya aja gitu. Oke, berarti memang seperti itu ya. Iya. Berarti Ibu sudah bertanya kepada wali kelasnya ya, Bu ya? Ah, sama wali kelasnya juga sudah, Bu. Jadi saya setelah nanya sama siswanya, saya kan terkejut juga ya kan, Bu, kok seperti ini gitu kan, Bu. Jadi tapi saya nggak puas hati, saya diskusi juga sama wali kelasnya. Sampai wali kelasnya juga bilang, iya, memang mereka gini, saya juga bingung. Pembelajaran saya nggak dapat. Gitu. Ibaratnya tujuan pembelajaran itu kadang-kadang tidak tercapai gitu. Pantas aja kemarin saya pertama kali masuk di situ, kita kan biasa perkenalan, kasih arahan dulu peraturan yang kita dia di kelas kita, di pelajaran kita. Nah, minggu kedua saya mau buat pembelajaran berkelompok itu nggak jalan, Bu. Kenapa? Jangankan berdiskusi sama saya gitu, sama teman-temannya aja pada diem-dieman, tapi mereka mau nulis gitu juga. Itu juga saya tanya sama wali. Oke. Kok bisa seperti ini gitu kan. Jadi rupanya kan, Bu, anak-anak ini mungkin karena namanya anak pandemi ya, Bu, ya. Kami kebetulan SD itu kan kebanyakan daring. Jadi mungkin kalau menurut wali kelasnya sih, gara-gara pandemi tersebut. Jadi pemikiran mereka masih kayak, ya udahlah belajar daring, ke sekolah itu masih cuman bawa badan aja, apa yang terjadi ya udah terjadi aja. Seperti itu sih, Bu, yang saya dapat dari informasi dari wali kelasnya. Oke, tadi sudah Ibu ceritakan ya bagaimana kelas 6B. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan ketika Ibu merasa siswa kelas 6B itu tidak semangat dalam belajar, Bu Ria? Iya. Jadi gini kan, Bu, itu pertemuan kedua, ketiga saya udah melakukan diskusi, langsung diskusi itu sama anaknya, sama gurunya langsung gitu. Saya selanjutnya itu bertanya juga sama teman sejawat saya yang masuk di situ sama gitu. Karena saya takut apakah saya sendiri gitu yang merasa seperti itu, tapi ternyata enggak, memang hampir semua guru merasakan seperti itu. Sampai ada guru olahraga yang laki-laki juga saya tanya, "Mohon maaf Pak, masuk di sini apakah merasakan hal seperti ini?" Saya ceritain. Iya, dia juga merasakan, Bu. Mereka olahraga itu biasa kan anak-anak olahraga seneng ya, Bu, ya. Ini enggak gitu. Nah, jadi singkat cerita, saya itu pinjam jam pelajaran, bukan pinjam sih, Bu, kayak roker pelajaran gitu sama wali kelasnya. Kebetulan jam kami itu sama, cuman beda kelas aja, waktunya sama, jadi cuma beda kelas aja. Jadi saya masuk di kelas itu, saya makai cuma 1 les di situ, yang pertama saya lakukan adalah motivasi. Karena ini hampir satu kelas, saya nggak face to face, Bu. Saya motivasi satu kelas, itu ya yang pertama yang saya lakukan. Jadi saya motivasi satu kelas, saya arahkan gimana, saya kasih, kayak semangat gitu, kita untuk apa tuh belajar, tujuan hidup kita apa, tujuan belajar kita untuk apa. Karena anak-anak ini, kebetulan di sini, mayoritas kebanyakan anak yang menengah ke atas, Bu, yang taunya itu hanya memakai, hanya menikmati fasilitas, tanpa tahu, tanpa paham itu dari mana, gimana proses belinya, gimana proses pembuatnya, nggak tahu. Nah, jadi saya motivasi itu bukan hanya, eee, pembelajaran aja, Bu. Jadi saya motivasi itu pertama adalah di hati, iman, tentang agama, keluarga, baru pembelajaran. Nah, itu 1 jam saya motivasi gitu, bagus, Bu. Saya nggak nyangka baru kali itu mereka ngerespon masih ada beberapa yang masih malu-malu cuman ngangguk-ngangguk aja, tapi setidaknya setengah dari itu sudah merespon walaupun cuman iya, dan ketika saya tanya, "Gimana perasaannya tadi ketemu orang tua pagi? Dan gimana ketemu ketika nanti pulang sekolah, ketemu orang tua itu tapi kita nggak bawa ilmu dari sekolah, gimana?" Nah, itu mereka sudah merespon, "Sedih sedih Umi, nanti kalau misalnya ditanya nggak bisa jawab, malu, orang tua malu." Nah, dari situ kan kita udah tahu, oh ternyata nih anak-anak perlu motivasi selama ini gitu. Karena setelah itu ya kan, Bu, setelah 1 les itu
kan istirahat, ketemu saya sama wali kelasnya. Karena saya videokan gitu kan Bu, saya tunjukkan sama wali kelasnya. Lah bisa loh mereka bisa respon, saya bilang. Sampai wali kelasnya terkejut, loh bisanya, saya kira mereka memang tipe pendiam gitu ya Bu. Kami pun heran, ya anak-anak kok kayak tipe pendiam gitu kan. Jadi terus saya tanya, gimana sih? Maaf ya Bu, saya bilang saya bukan mendikte. Tapi gimana gaya belajar Ibu di kelas? Rupanya gurunya itu mungkin belum CGP ya Bu. Jadi gurunya itu belajar itu masih kayak zaman kita dulu Bu. Datang anak-anak, suruh baca buku, suruh apa saya macam kayak apa yang di buku itu garis bawahi, kasih intisarinya apa, udah nanti langsung soal, kumpul. Nah, jadi artinya saya sangat terkejut kenapa? Saya sudah terbiasa membuat anak-anak ini belajar belum namanya arahkan itu. Makanya pantas aja mereka tidak terbiasa untuk mengungkapkan pendapat mereka karena ternyata dalam pelajaran mereka belum ke situ, Bu, diarahkan. Begitu, Bu. Oke, tadi Ibu sudah menceritakan ternyata siswa kelas 6 itu langkah awalnya harus dimotivasi seperti itu ya Bu ya. Jadi ketika Iya, si Bu. anak dimotivasi, jadi mereka mampu mengungkapkan perasaannya seperti itu ya Bu ya. Nah, Iya, Bu. kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu agar mereka selalu termotivasi begitu? Karena kan tadi Ibu Ria cuma masuk 2 JP nih. Kira-kira siapa yang akan Ibu minta tolong seperti itu? Yang paling pertama saya minta tolong itu adalah wali kelasnya, Bu. Saya kolaborasi dengan wali kelasnya. Kenapa? Karena wali kelasnya yang paling lama di dalam kelas itu. Saya setelah kasih tahu, oh, ternyata anak-anak ini mesti dimotivasi seperti ini. Sering dalam pembelajaran itu suruh berpikir kritis sehingga mereka mau mengungkapkan pendapat mereka. Karena waktu itu saya ajak belajar kelompok, tapi sebelum belajar kelompok, saya kasih permasalahan dulu sama mereka, Bu. Kasih permasalahan. Kemarin itu kebetulan saya pelajaran pecahan. Nah, ketika pecahan itu saya ambil gambar seperti potongan kue bolu. Nah, saya nggak ada ngomong apa-apa, cuma saya bilang, ayo amati gambar di sini. Nah, dari gambar itu kan timbul tuh tanggapan. Ada yang bilang kue bolu, ada yang bilang bentuk ini, bentuk ini. Dari situ kan kita nampak, oke, mereka merespon. Nah, saya terus lanjut sampai saya arahkan belajar kelompok. Dan mereka juga terkejut, Bu. Baru kali itu pertama kali di kelas 6 belajar kelompok namanya. Nah, jadi dari situ saya kasih tahu tapi waktu pas itu udah ke pertemuan keempat atau kelima saya baru berani belajar kelompok. Alhamdulillah bagus, responnya bagus, mereka pun dapat tujuan pembelajaran waktu itu dapat. Waktu itu saya belajar pecahan, ya pecahan karena awal-awal pada materi dasar pecahan mereka nggak paham Bu, padahal udah kelas 6 tidak paham. Jadi setelah saya motivasi, saya kasih itu dasar-dasar pembelajaran apa, karena kan matematika ini sangat ditakuti anak-anak. Jadi ternyata waktu pas juga udah berjalan waktu, ternyata mereka buat juga seperti kayak ada asumsi bahwasannya guru matematika itu kejam, Bu. Kejam, menakutkan. Padahal saya juga harus berusaha gimana menghilangkan kata-kata itu ya Bu ya, sama kayak kita dulu ya Bu. Kita pernah merasa ya image lah ya. Ya, image-nya kan. Nah, jadi setelah saya motivasi, saya ajak ice breaking, saya buat nyaman dulu di awal. Setelah nyaman, berpikir kritis, mengungkapkan pendapat, nah baru belajar kelompok, sehingga di akhir tujuan pembelajaran itu dapat dari mana? Karena ketika kesimpulan, waktu pas saya nanya, siapa yang berani menyimpulkan? Hampir separuh kelas tunjuk tangan untuk lomba-lomba untuk menjelaskan kesimpulan pelajaran hari itu. Nah, ini sangat menarik kali sama saya karena dari kelas yang merasa saya mohon maaf seperti kayak aneh gitu ya kan Bu. Tapi setelah saya motivasi, saya konsisten kolaborasi kepada wali kelasnya dan wali kelasnya alhamdulillah mau ngikutin gitu. Maksudnya ini kan tuh arah yang baik. Wali kelasnya juga mau untuk belajar kolaborasi dengan saya, ini apa lagi? Habis ini kita ngapain lagi? Ingetin apa lagi? Minimal saya minta itu ke wali kelasnya, karena kan saya cuma 2 JP Bu masuk. Nah, itu saya minta sama wali kelasnya kalau bisa, itu semester 1 tuh Bu, selama semester 1, sebelum pulang anak-anak wajib menyetorkan hafalan perkalian. Minimal 3 angka aja dulu Bu,
Karena kan 1 hari kok 3 aja setiap hari udah berapa gitu loh, Bu. Jadi setiap anak mau pulang sekolah itu diarahin sama wali kelasnya, hafal hafal hafal, siapa yang udah bisa, jawab 3 pertanyaan boleh pulang, seperti itu, Bu. Itu sih, Bu, konsistennya untuk kolaborasi wali wali kelas. Oke, berarti yang paling andil dalam membantu Ibu pasti wali kelasnya ya, Bu, Wali ya? kelas, iya benar. Oke, nah pembicaraan kita sudah hampir selesai nih, Bu. Iya. Kira-kira, apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita ini? Iya, saya tadi sempet agak kayak murung, wajah saya pun kayak, aduh berat kali kayaknya ya, Bu, permasalahan saya, karena saya hampir berapa tahun ini, baru kali ini ketemu sama kelas, yang kok nggak mau respon gitu, Bu. Tapi setelah kita berbincang, berdiskusi sama Ibu, kayaknya saya menemukan kebahagiaan sendiri. Ternyata, yang sudah saya lakukan itu ternyata simpel, tepat pada sasarannya. Membuat anak-anak senang itu ternyata kesenangan tersendiri bagi seorang guru gitu ya, Bu, ya. Karena apa? Ketika Bu Deni, pertama waktunya 5 menit lagi ya. ketika ketemu sama anak yang diem, ternyata bukan diem memang ada sesuatu, tapi diem karena terbelenggu di hatinya. Tidak termotivasi, tidak berani mengungkap pendapat. Tapi setelah saya menemukan cara untuk ke depannya, saya harus ngasih pembelajaran yang lebih baik lagi, kemudian saya pembelajaran yang lebih kreatif lagi, inovatif lagi pada mereka. Sehingga gimana cara menciptakan kreativitas dan inovasi-inovasi dalam pembelajaran bagi mereka. Saya rasa untuk kedepannya anak-anak seperti ini tergali lagi, Bu, kreativitasnya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berhasil ya, Bu. Sehingga anak-anak Ibu semakin semangat belajar, semakin aktif dalam pembelajaran, seperti itu ya, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih ya Ibu Deni. Saya sangat senang kali hari ini ketemu sama Ibu. Lega hati saya dengan rasanya kayak ada sesuatu yang ganjal di hati saya, terpikir gitu. Tapi setelah berdiskusi sama Ibu, saya bisa menemukan apa yang akan saya rencanakan ke depan. Mungkin akan konsisten akan saya lakukan, Ibu Deni. Terima kasih ya Bu Deni atas bantuan. Iya, sama-sama Bu Ria. Selamat siang Ibu Deni. Siang Bu Ria.